Hai guys, jumpa lagi bersama saya Asyang di acara Disciple TV kesayangan kita. Kalau di beberapa waktu yang lalu kita belajar di Disciple TV mengenai peran Tuhan sebagai bridegroom, ya kan? Adalah sebuah peran yang jarang sekali kita semua rasakan. Nah, di Disciple TV kali ini kita akan belajar mengenai peran Tuhan sebagai Tuan dan Raja. Peran ini juga adalah sebuah peran yang jarang sekali kita juga rasakan. Buktinya, ketika kita ditanya siapa itu Tuhan buat kita, kita pasti lebih gampang menjawabnya sebagai Bapa, sebagai hakim mungkin, atau sebagai penyembuh, atau sebagai sahabat. Kita jarang banget nyebutin dia sebagai Tuan atau Raja. Kalaupun kita sebut dia sebagai Tuan atau Raja, biasanya akan ada kesalahpahaman. Mengapa? Karena kalau dia kita anggap sebagai Tuan, maka tentu kita adalah sebagai pelayannya. Betul ya? Nah, kalau kita menganggap pelayan Tuhan itu adalah sebuah sosok yang lebih tinggi dibandingkan jemaat yang lain. Mengapa? Karena kita sering kali menganggap kalau pelayan Tuhan itu adalah cocok untuk orang-orang yang lebih kudus mungkin, atau lebih pinter mungkin, atau punya kemampuan-kemampuan khusus kayak gitu. Sehingga nggak banyak orang mau menjadi pelayan Tuhan. Padahal pelayan Tuhan itu sendiri nggak seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, kita mau belajar lebih banyak dan lebih detail lagi mengenai apa sih pelayan Tuhan yang benar itu di acara Disciple TV kali ini. Sebelum kita membedah lebih dalam lagi apa itu pelayan Tuhan yang benar, kita mau ambil dasarnya dulu di dalam firman Tuhan, yaitu di Matius 20 ayat 25 sampai 28. Di ayat ini berkata, "Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, 'Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.'" Ternyata menjadi pelayan Tuhan Yesus itu berarti kita menjadi pelayan dan hamba ya. Dari ayat ini kita melihat bahwa menjadi pelayan Tuhan itu adalah menjadi satu, menjadi pelayan, dan yang kedua adalah menjadi hamba. Bagi siapa? Ya bagi saudara-saudara kita yang seiman. Nah, supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi dan lebih detail lagi apa itu pelayan dan hamba, mari kita lihat dari bahasa asli yang ada di ayat firman Tuhan itu. Bahasa asli dari ayat 26 yang dikatakan sebagai pelayan itu adalah diakonos. Diakonos itu artinya adalah orang-orang yang disuruh-suruh ya teman-teman ya. Sedangkan bahasa asli dari kata-kata hamba di ayat 27 itu artinya doulos. Doulos yang artinya adalah budak. Kesimpulan dari ayat firman Tuhan yang saya bacakan tadi adalah sebagai pelayan Tuhan Yesus, pekerjaan kita adalah yang pertama siap untuk menjadi diakonos, yaitu orang yang disuruh untuk memenuhi kebutuhan saudara seiman kita. Nah, kebutuhan saudara seiman kita itu seperti apa sih teman-teman? Yang pertama adalah dikasihi, diterima, dan dihargai. Kemudian diajari dan didampingi untuk kita semakin mengenal Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah diajari dan dilatih untuk melakukan kebenaran. Dan yang terakhir adalah ditolong saat mereka dalam keadaan kesulitan. Yang kedua adalah kita siap untuk menjadi doulos. Doulos itu apa teman-teman? Doulos itu adalah budak yang terikat dan merendahkan diri di antara saudara seiman. Contoh tindakan nyata untuk menunjukkan bahwa kita mau terikat dan merendahkan diri itu ada beberapa macam ya teman-teman ya. Yang pertama adalah mau berusaha untuk menjadi saudara seiman sebagai keluarga rohani. Yang kedua, kita ini mau berdamai ketika terjadi konflik atau setelah terjadi konflik. Yang ketiga, kita bersedia mengakui kesalahan dan kekurangan diri sendiri tanpa banyak alasan. Jadi kita bukan pribadi yang banyak alasan ketika kita ini ada salah. Yang keempat, kita bersedia memaafkan kesalahan dan menerima kekurangan saudara seiman kita. Dan yang terakhir, kita mau berkorban waktu kita, tenaga, uang, perhatian, pemikiran, dan sebagainya bagi saudara seiman kita yang membutuhkan.
mungkin teman-teman masih agak bingung ya apa yang menjadi penjelasan saya di poin nomor 1 dan poin nomor 2 tadi. Tapi untuk lebih mudahnya kita akan menyaksikan ilustrasi berikut ini. Li, kalau sehari-hari hubungan sama Tuhan kayak gimana, Li? Ya kalau doa sih ya C, cuma kalau saat teduh itu ya jarang-jarang. Soalnya kadang kalau kecapean, kadang kalau pulang malam itu ya wis apa ya, berat gitu loh buat saat teduh. Jadi ya naik turun gitu C. Ya, Cici support kamu terus ya, Li, supaya terus bangun hubungan sama Tuhan. Soalnya kalau kamu bangun hubungan sama Tuhan itu kamu kan bisa lebih sabar kalau ngadepin sesuatu. Kalau ada masalah itu cara ngelihatnya itu beda gitu loh, Li. Iya. Li, kok Li? Hah? Oh, enggak C, enggak apa-apa. Walah, ya itu. Jadi Cici tuh pengen ngajak kamu, mungkin kita survei lokasinya. Terus habis itu kita mesti doa bareng buat mereka supaya hatinya mereka tuh benar-benar siap buat ngalami Tuhan. Li, Iya. ngapain pegang handphone terus? Bisa nggak ditaruh dulu? Iya C. Cici loh, dari tadi ngomong sama kamu nggak anggap. Padahal Cici ini sudah sempet-sempetin waktunya buat ketemu kamu main handphone terus. Iya C, sorry. Arek kantor nih loh. Cek. Makanya bete aku kena arek kantor ini. Walah, sorry Li. Tak Iya, pikir iya. kamu nggak dengerin Cece. Nggak apa-apa, Sampai Cece. emosi jiwa. Iya, Sorry ya. Enggak apa-apa. Terus apa yang bisa tak bantu? Ya wis lah. Tak biar main. Tadi wis tak omongin sih. Walah, ya Iya, wes iya. didoakan aja temanmu itu. Mungkin kita juga nggak tahu toh dia lagi ngalami masalah apa. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil gini aja dia sudah marah-marah. Iya. Kamu kan Cici tahu orang yang sabar. Jadi nggak usah diambil hati. Iya. Kamu supaya juga jangan ikutan emosi sama orang itu. Aku percaya kamu bisa ketika kamu juga bangun hubungan dekat sama Tuhan. Ya wis arek mau tak doano lah C. Dia kan apa ya? Ya jadi VIP list. Iya. Ya apa dia kan juga jiwa-jiwa ya nih. Jadi kita juga mesti lebih perhatian sama mereka yang belum, terutama yang belum kenal Tuhan. Iya. Ya. Hai Cihil, lagi ngapain? Hai Vin. Halo, iya. Ini tadi baru habis ketemuan sama Lian, habis pemuritan. Tapi kamu tahu, dia tak omel-omeli, goro-goro main HP terus. Terus? Ya apa, Ce? Iya, cuma ternyata dia itu ada masalah mbak konco kerjae. Jadi tadi tuh aku sudah say sorry sama dia. Terus aku kan ya diinget no Tuhan gak boleh ngejudge orang cuma di depan-depan gitu aja. Keren Cihil, aku juga happy loh lihat perubahanmu Ce. Dulu kalau kamu pasti langsung ngomel panjang lebar. Sekarang ya masih ngomel sih, tapi lebih pendek ya. Dan kamu mau bilang sorry, wah luar biasa itu. Iya, gak apa-apa, thank you sering ngingetin ya. Oh iya Vin, by the way mau pulang. Nanti ya, lanjut lagi ya. Bye. Bye, see you. Bye. Dari ilustrasi itu kita bisa simpulkan bahwa Hilda sedang menjadi diakonos dan dulos bagi Lian. Peran diakonos seperti apa yang Hilda lakukan di video itu? Yang pertama, Hilda berusaha untuk memahami kondisi Lian, walaupun awalnya dia sempat marah ya sama Lian. Dan yang kedua, Hilda juga ngajari Lian untuk membawa Mawar dalam doa-doanya Lian. Kenapa? Karena Mawar sendiri itu sebenarnya adalah jiwa-jiwa juga kan. Kemudian peran dulos seperti apa yang Hilda sedang lakukan di video itu, kita bisa melihat juga bahwa Hilda mengaku salah dan minta maaf ketika dia sempat marah sama Lian. Kemudian Hilda di video itu juga menyempatkan waktu dan tenaganya untuk pemuritan dengan Lian. Dan di video itu kita juga bisa mempelajari satu hal lagi, bahwa Hilda tidak sendirian melakukannya. Hilda sendiri juga dimuridkan. Dan siapa pemuridnya itu? Pemuridnya adalah Finley, ya. Jadi ingat teman-teman ya, diakonus dan dulos itu bukan berarti kita itu adalah pribadi yang disuruh-suruh atau melakukan pekerjaan yang menderita, ya. Tetapi kita itu mau melayani dan tidak mementingkan ego kita pribadi.
Nah, tadi kita udah belajar apa itu pelayan dan hamba Tuhan yang benar. Terus gimana sih kita bisa melakukan semua itu? Bagaimana sih kita bisa menjadi pelayan dan hamba Tuhan yang benar? Kita akan bahas itu lebih lanjut di acara Disciple TV berikutnya. Jangan lupa 2 minggu lagi ya teman-teman. Sampai jumpa lagi guys. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.